Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Muafira, biasa dipanggil Kei, NPMG 1A022012, Prodi Informatika. Nah, di sini saya sudah menampilkan studi kasus 1 mengenai program pembelian barang. Nah, di sini Budi ingin membuat program pembelian barang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep encapsulation pada atribut-atribut yang dimiliki oleh barang. Program tersebut akan meminta inputan nama barang, harga satuan, dan jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli. Setelah itu, program akan menghitung total harga pembelian dan menampilkan informasi pembelian ke layar. Nah, di sini adalah deskripsi lengkap dari program yang ingin dibuat oleh Budi dengan menerapkan konsep encapsulation pada atribut-atribut barang. Nah, di sini ada 7 langkah. Yang pertama, buatlah kelas barang yang memiliki atribut nama dengan tipe data string, harga satuan dengan tipe data integer, dan jumlah dengan tipe data integer. Yang kedua, buatlah konstruktor pada kelas barang yang akan menerima inputan nama, harga satuan, dan jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli. Setiap atribut barang harus diinisialisasi melalui konstruktor. Yang ketiga, implementasikan setter dan getter metode pada kelas barang untuk atribut nama, harga satuan, dan jumlah barang. Metode setter hanya bisa diakses oleh kelas barang. Sedangkan metode getter bisa diakses oleh kelas lain yang membutuhkan informasi dari kelas barang. Yang keempat, buatlah kelas pembeli yang memiliki atribut nama dengan tipe data string dan list barang yang akan dibeli oleh pembeli. Implementasikan metode pada kelas pembeli untuk menambahkan barang ke dalam list barang yang akan dibeli oleh pembeli. Yang keenam, implementasikan metode pada kelas pembeli untuk menghitung total harga pembelian yang didapatkan berdasarkan harga satuan dan jumlah barang yang dibeli. Yang terakhir, implementasikan metode pada kelas pembeli untuk menampilkan informasi pembelian ke layar, yaitu nama pembeli, daftar barang yang dibeli beserta jumlah, harga satuan, dan total harga pembelian. Nah, berikut ini adalah contoh output dari program yang diinginkan. Nah, di sini contoh output yang diinginkan nantinya ketika di-run. Selanjutnya kita langsung saja pada kode program. Di sini kita membuat kelas sesuai dengan soal yang tadi. Soal tadi kita disuruh untuk membuat kelas barang yang memiliki atribut nama dengan menggunakan tipe data string, harga satuan dengan tipe data integer, dan jumlah dengan tipe data integer. Di sini kita buat dulu kelas. Kita tadi disuruh untuk membuat kelasnya namanya barang. Jadi kita buat barang. Enter. Kita hapus dulu biar terlihat lebih rapi. Nah, kita disuruh untuk membuat nama dengan tipe data string. Jadi kita buat private string nama dan harga satuan dengan tipe data integer. Integer harga satuan. Yang terakhir jumlah dengan tipe data integer.
jumlah. Kemudian kita disuruh untuk membuat konstruktor. Jadi konstruktor ini biasanya sama dengan nama kelas. Nah, kelas di sini kita membuat namanya barang. Jadi kita buat public. Nah, kelasnya ini kan namanya barang. Jadi kita buat juga di sini barang. Terus kita buka string. String ini tadi sesuaikan dengan ini. Berarti string nama, koma, integer, harga satuan, koma, integer, jumlah. Jangan lupa tanda titik koma. Salah. Kurung kurawat. Nah, di sini kita buat juga this untuk mempertegas this dot nama sama dengan nama. Kemudian this dot harga satuan. Dan terakhir kita ini ada kesalahan ya. Kita buat di sini harga satuan. Nah, tidak akan error lagi dia. This kita buat lagi this dot jumlah sama dengan jumlah. Nah, kita buat di sini komentar menjadi konstruktor. Ini dinamakan sebagai konstruktor. Ini adalah parameter. This nama ini untuk mempertegas this nama dari sini. This harga satuan ini, terus this jumlah. Nah, itu ya. Jadi saya di sini membuat public. Mengapa saya membuat public? Untuk menandakan bahwa public ini adalah suatu kelas, metode, atau variabel yang dapat diakses oleh semua kelas. Sedangkan private ini cuman bisa diakses hanya pada kelas yang sama. Nah, jadi itu ya. Nah, ini dinamakan konstruktor dan ini dinamakan parameter. Nah, kemudian di soal tadi kita disuruh untuk membuat setter dan getter. Nah, di sini kita buat dulu setter. Nah, kita buat dulu public string. Kita buat dulu get ya. Public string get nama. Jangan lupa kita buat return nama. Nah, kita belum membuat dua lagi untuk harga satuan dan jumlah. Kita copy paste, kita kopas ya, agar lebih cepat. Berhubung harga satuan ini memiliki tipe data integer, jadi di sini kita harus membuat dengan tipe data integer juga. Get
harga satuan. Di sini kita buat harga satuan. Harga satuan. Di sini juga jumlah itu menggunakan tipe data integer. Jadi kita buat tipe data integer get jumlah. Di sini kita buat jumlah. Get ini merupakan asesor apa yang ingin diakses nantinya atau apa yang ingin didapatkan dari sini. User nanti akan membuat atau memasukkan nama ini ke dalam get. Apa yang ingin didapatkan. Nah, get ini tidak memiliki parameter atau tidak memiliki argumen. Setelah kita sudah membuat get atau getter, kita membuat metode setter. Metode setter ini sama dengan get, tapi dia menggunakan private void. Kita langsung buat saja. Void. Nah, setter ini menggunakan parameter atau argumen. Jadi private void set nama. Ingat ya, di sini menggunakan parameter. Nah, nama ini menggunakan tipe data string. Jadi di sini kita buat juga string nama. Nah, kemudian kita buat this dot nama sama dengan nama. Kita kopas. Kita ganti dengan harga satuan. Harga satuan. Nah, di harga satuan ini tadi menggunakan tipe data integer. Kita ganti harga satuan dengan harga satuan. Di sini kita ganti juga dengan integer jumlah. Di sini kita ganti set jumlah. Ganti jumlah juga. Jumlah. Ini metode dari getter. Getter itu tidak memiliki parameter. Nah, sedangkan setter itu memiliki parameter. Itu ya perbedaannya. Kemudian kita disuruh untuk membuat kelas pembeli yang memiliki atribut nama dengan tipe data string. Nah, dan list barang yang akan dibeli oleh pembeli. Kemudian, kita harus mengimplementasikan metode pada kelas pembeli untuk menambahkan barang ke dalam list barang yang akan dibeli oleh pembeli. Jadi, kita perlu membuat kelas pembeli. Kita buat dulu kelas pembeli. Saya menggunakan pennya huruf kapital.
pembeli plus pembeli. Enter. Di sini kita hapus dulu. Salah ini. Di sini kita harus membuat import terlebih dahulu. Import Java util array ya. Karena kita harus menggunakan list. Pasti kita menggunakan array. Kita buat lagi import untuk mengimport list nantinya. Java util list. Kita beri spasi. Nah, kemudian kita harus membuat namanya string. Nah, di sini buat kelas pembeli. Nah, kita sudah membuat kelas pembeli yang memiliki atribut nama string. Nah, dan list barang yang akan dibeli oleh pembeli. Buat private di sini kita kurang T ya. Private string nama. Kemudian kita menggunakan private lagi untuk memanggil list. Di sini ada barang. Ini sebetulnya kalian bebas untuk membuat nama ini. Saya membuat nama K daftar barang. Ini ya, barang. Kemudian saya membuat public. Nama public ini public pembeli. Sesuaikan dengan ini ya. Pembeli string nama. Jangan lupa this dot nama dengan nama. This dot K daftar. Salah ya. Barang. New array. Nah, ini kenapa di error? Kita periksa. Nah, tidak pakai ya. Array list kurang tag. Nah, import ini berfungsi atau digunakan untuk mengimpor kelas array list dan list. Nah, itu ya di dalam kode program pada Java.
saya menggunakan private list barang. Nah, di sini saya membuat nama variabel atau key daftar barang. Key ini bukan berarti kunci, tapi di sini saya mengambil 3 huruf nama saya, yaitu Kay Samangkira. Jadi saya mengambil 3 huruf, yaitu Kay. Buat juga daftar barang. Ini menunjukkan bahwa variabel tersebut hanya dapat diakses dalam kelas yang sama dan tidak dapat diakses dari kelas lain. Ini fungsi dari private. Kemudian list barang kurang dari barang lebih dari. Nah, tanda kurang dari dan lebih dari ini menunjukkan bahwa kelas list akan mengandung objek yang bertipe barang. Nah, ini ya. Dalam hal ini, barang ini nantinya sebagai parameter generik. Nah, parameter generik yang digunakan dalam kelas list untuk menunjukkan jenis objek yang akan disimpan di dalamnya nanti ya. Lanjut, kita langsung saja ke tahapan selanjutnya. Kemudian kita harus membuat public void. Public void untuk menambahkan barang. Public, salah ya, kurang. Public void. Sebetulnya bebas ya mau kalian namain apa, tapi saya di sini membuatnya key menambahkan barang. Barang BB. Nah, di sini saya membuat atau ingin menurunkan pada kelas barang. Di sini saya membuat BB. Kalian terserah mau barang-barang atau gimana, terserah ya. Di sini tapi saya membuat BB untuk memanggil kelas. Jangan lupa di sini kita buat daftar barang. Jangan lupa titik koma. Nah, error. Oke, daftar barang. Di sini error. Oke, menambahkan barang. Barang Nah, di sini kita salah menuliskan daftar. Selanjutnya kita menuliskan public integer total. Sebetulnya ini bebas ya, seperti tadi. Harga pembelian. Integer total
dengan 0. Ini dimulai dari 0 ya. Kemudian membuat perulangan for barang BB untuk menurunkan kelas barang. Oke, daftar barang. Awal, dan kita buat total harga. Total harga pembelian dengan buka kurung bb dot get jumlah. Di sini untuk menurunkan di kelas barang get jumlah. Di sini kita menggunakan operasi perkalian. Di sini nanti ada operasi perkalian. BB get harga satuan. Harga satuan. Tutup dan titik. Kemudian kita buat return total harga pembelian. Kita buat return ya. Kita pembelian titik koma. Return total harga pembelian. Di sini mulai lagi error. Itu kurang tanda kurung keluar. Jadi kita sudah membuat untuk menambahkan barang total harga pembelian. Di sini public void menambahkan barang BB. Ini untuk memanggil kelas barang. Ada sebuah metode dengan modifier akses public yang tidak mengembalikan nilai void dan memiliki satu parameter berupa objek barang dinamakan BB. Ini menerima objek barang sebagai argumen dan bertujuan untuk menambahkan objek tersebut ke dalam suatu daftar barang. Itu ya. Oke, daftar barang. Kita harus membuat, ini. Oke, daftar barang. Oke, daftar barang merupakan sebuah perintah untuk menambahkan objek BB yang merupakan objek dari barang, dari kelas barang ke dalam sebuah daftar yang dinamakan key daftar barang. Nah, ini ya. Dan berguna untuk menambahkan objek barang ke daftar barang yang disimpan di dalam suatu kelas atau objek. Fungsi dari metode
total harga pembelian. Ini adalah untuk menghitung total harga pembelian dari daftar barang yang tersimpan dari suatu objek. Itu ya nanti. Pada baris metode. Ini metode kan total harga pembelian. Kemudian kita di sini nanti ada proses perkalian nantinya. Kemudian kita harus membuat sistem outprint untuk menampilkan output nantinya. Nah, di sini nanti kita kembali lagi di sini. Nah, in total harga pembelian sama dengan 0. Pada baris pertama metode ini, sebuah variabel total harga pembelian itu diinisialisasikan dengan nilai 0. Itu ya. Selanjutnya dilakukan perulangan, yaitu for. For ini merupakan perulangan yang dilakukan dengan menggunakan for ya nantinya. Ini akan terjadinya perulangan. Nah, di sini nantinya akan dilakukan operasi perkalian. Kita perlu membuat public void dulu. Public void. Di sini sebetulnya kalian bebas untuk membuat namanya bagaimana. Bagaimana ya kita membuat namanya ya. Untuk menampilkan informasi dari kelas barang dan pembeli. Jadi itu ya. Menampilkan si pembelian. Informasi pembelian. Nah, kita harus menggunakan sistem outprint untuk menampilkan output sesuai dengan yang kita masukkan nantinya. Mulai sistem outprint. Kita buat informasi pembelian. Kemudian kita harus membuat sistem outprint lagi. Kita kopas dengan nama pembeli. Kita buat nama pembeli, berupa spasi dan nama. Salah. Kemudian kita buat lagi sistem outprint. Nah, di sini ya. Kita buat daftar barang belanjaan. Daftar barang belanjaan. Beri spasi. Kemudian kita buat daftar
menggunakan perulangan for BB dan awal. Di sini juga kita membuat sistem print. Total harga bukan ya, salah. Buat sistem print. Di sini untuk membuat strip pada output nantinya output ya, plus BB itu untuk menurunkan pada kelas barang get nama, plus kita buka kurung plus BB get jumlah spasi ya. Terus kita buat plus kemudian plus harga satuan RP. Ini untuk memunculkan output nantinya harga satuan itu kita memunculkan atau outputnya nanti akan membuat harga satuan titik 2 RP titik. Nah, di sini nantinya kita memasukkan angka atau jumlah nilai dari harga satuan dari barang yang kita beli. Nah, itu maksudnya nanti ya. Plus BB get harga satuan. Harga satuan. Kita tutup. Kemudian karena di sini ada tanda kurung awal, jadi di sini kita tutup juga dan titik koma. Nah, kemudian kita buat sistem outPrintln untuk menampilkan total harga. Untuk menampilkan total harga, kita buat sistem outPrintln. Lupa tanda kutip total harga pembelian. RP titik plus nama total harga K total harga pembelian.
Sini error lagi. Kenapa? Total harga pembelian. Kita lihat dulu ya. Total harga pembelian. Ini error, jadi kita error ya. Lihat sistem outprint. Total harga pembelian RP. Oke, total harga. Karena huruf dari P-nya yang tadi kecil atau tidak menggunakan huruf kapital. Sedangkan di sini tadi saya menggunakan huruf kapital. Sini saya menggunakan huruf kapital. Jadi perlu diperhatikan ya penggunaan huruf dari kode program yang kita buat. Nah, di sini ya. Karena sangat berpengaruh pada kode program, pada setiap kode program. Ketika kita membuat metodenya M-nya menggunakan huruf kapital, tentu harus menggunakan huruf kapital. Total. Total ini tadi saya menggunakan P-nya huruf kapital. Jadi ketika saya membuat P di sini menggunakan tidak menggunakan huruf kapital, maka dia akan error. Nah, ini saya ubah menjadi huruf kapital sama dengan yang saya buat. Terus kita harus memperhatikan tanda setelah kode program yang kita buat, yaitu titik koma. Di sini saya menggunakan perulangan dengan menggunakan perintah for each. Nah, BB, nah ini ada tanda kurang atau strip, ini lebih dari. Di mana setiap elemen dalam daftar barang akan disimpan dalam variabel BB. Nah, variabel BB ini merupakan kelas si barang. Ini saya menurunkannya saja BB atau ingin memanggil dari kelas barang. Dengan harga satuan BB, kemudian hasilnya akan ditambah ke variabel total harga. Nah, total bukan ya, ini total harga. Total harga pembelian. Ini total harga pembelian. Total harga pembelian. Setelah itu, iterasi pada semua barang dalam daftar. Nah, daftar nilai total harga pembelian. Daftar nilai total harga pembelian ini nanti akan dikembalikan ke hasil dari metode. Jadi metode ini berguna untuk menghitung total. Menghitung total harga dari sebuah barang dalam daftar pembelian. Daftar pembelian. Mana daftar pembelian? Ini daftar barang. Dan mengembalikan nilainya sebagai hasil. Kelasnya kelas pembeli. Di sini nanti total harga pembelian, ini metode. Nah, ini di sini nanti akan dilakukan perulangan. Sistem outprint total harga pembelian. Ini nantinya sistem outprint ini akan memunculkan output dari total harga pembelian titik 2 rupiah. Di sini tidak ada yang error lagi. Kemudian kita membuat main class untuk memanggil kelas barang dan kelas pembeli. Kita buat bisa juga new class atau main class. Kita buat new class saja ya, class. Karena di sini sudah
buat ya. Langsung saja new class. Tapi kalau kita mau membuatnya di main class juga bisa. Kita buat di sini. Main class juga bisa ya. Main class juga bisa. Bebas. Kita mau pilih yang mana. Sebetulnya kalau kalian ingin menghapus atau tidak menghapus yang saya hapus tadi, seperti ini, juga boleh. Tapi di sini saya menghapusnya agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini kita harus membuat import. Nah, import ini import Java Scanner untuk menampilkan inputnya nanti ya. Import, benar kan? Import Java Scanner. Kita kasih jarak. Public class-nya namanya main class. Sini kita buat public static-nya. Public static void main string error. Nah, ini tidak ada S-nya, ini static void main. Kemudian kita perlu membuat scanner. Scanner. Nah, di sini kalian bisa membuat namanya scanner juga, SC juga bisa, serah, bebas. Tapi saya di sini menggunakan SC new scanner. New scanner system dot in. Dot in koma. New scanner ini berfungsi untuk membaca inputan yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya kita perlu menampilkan program pembelian barang sesuai dengan yang output, contoh outputnya ya. Kita harus menampilkan program pembelian barang. Nah, di sini kita menggunakan sistem out-println. Kita buat dulu sistem maaf ya, saya ngetiknya lambat. Program pembelian barang. Kita buat juga sistem out-println lagi. Kasih strip tanda kurang. Kemudian di sini saya ingin menampilkan output
nama pembeli. Jadi kita menggunakan sistem outprint, bukan sistem outprintln. Sistem outprint aja ya, tidak menggunakan sistem outprintln. Nama pembeli. Nah, tanda koma. Apa bedanya sistem outprint dengan sistem outprintln? Nah, di sini saya sudah membuat kelas coba-coba. Nah, di sini saya sudah membuat sistem outprint. Nah, sistem outprint ini, sistem outprintln itu nantinya akan membuat outputnya itu membuat output nantinya akan membuat baris baru. Kalau dia sistem outprint, outputnya nanti akan berdekatan. Contoh, kita run dulu. Run. Pasti dia akan membuat baris baru. Halo, hai. Kalau kita menggunakan sistem outprint saja, tidak pakai println, dia akan berdempetan atau tidak membuat baris baru. Kita run. Nah, ini kan. Nah, itu pembedanya ya. Kemudian kita lanjut ke main class. Kemudian kita harus membuat tipe data untuk nama pembeli. Kita menggunakan tipe data string, terus nama pembeli, untuk menurunkan nama pembeli, SC dari sini ya. Kalau kita membuatnya di sini SC, di sini juga SC. Tapi kita di sini membuatnya scanner, kita juga membuatnya scanner. Terserah, bebas ya. Dot next line. Selanjutnya kita menurunkan kelas barang, kelas pembeli. Maaf ya, kita menurunkan kelas pembeli. Nah, di sini saya membuat kelas pembeli ini sebagai PP. Terserah, bebas ya, kalian mau buat apa. New pembeli. P-nya huruf kapital. Pembeli, nama Nah, nama pembeli ini sesuaikan dengan kelas pembeli. Kelas pembeli tadi kita menggunakan huruf kapital P-nya kan, kita menggunakan huruf kapital. Jadi di sini kita samakan ya, kita menggunakan huruf P-nya kapital. Nah, di sini saya membuat PP, terserah kalian mau membuat kelas, membuat nama pembeli, membuat ya terserah ya. Tapi saya di sini membuatnya PP untuk menurunkan kelas pembeli. Kemudian saya akan membuat output jumlah barang yang akan dibeli. Jumlah barang yang akan dibeli. Jumlah barang yang akan dibeli nantinya ya. Kita buat di sini sistem outprint. Kita copy saja biar lebih cepat. Kemudian kita akan membuat tipe data integer dengan jumlah barang.
jumlah barang. Kita panggil SC, next, sesuaikan ya dengan ini integer. Jadi kita buat juga next integer. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita buat SC, next, line, salah ya, maaf, line, kemudian kita membuat sistem outprint. Kita buat sistem outprint. Error. Kenapa dia error? System outprint. Kenapa dia error? Kita lihat dulu. Di sini tidak ada L-nya. Kita buat sistem outprint. Salah. Nah, di sini ya. Itu salahnya ya. Kemudian kita harus membuat sistem outprint ya, sistem outprint. Kita lihat dulu sistem outprint, nama pembeli, string nama pembeli, the next line. Nah, kita lihat soalnya dulu ya, apalagi yang kurang kita. Nama kelas pembeli. Nah, kita baca dulu ya, yang 1.123 kita sudah selesai, 4 juga sudah selesai. Dan implementasikan metode pada kelas pembeli untuk menambahkan barang ke dalam list barang yang akan dibeli oleh pembeli. Yang didapatkan berdasarkan harga satuan dan jumlah pembeli untuk menghitung total harga pembeli yang didapatkan berdasarkan harga satuan dan jumlah barang yang dibeli. Implementasikan metode pada kelas pembeli untuk menampilkan informasi pembelian ke layar, yaitu nama pembeli, daftar barang yang dibeli beserta jumlah harga satuan dan total harga pembelian. Ini contoh output dari program yang diinginkan nantinya. Program pembelian barang. Nama pembeli kita sudah masukkan, jumlah barang yang akan dibeli, nama barang, harga satuan, jumlah barang 2 kali, ya, informasi pembeli, terus nama pembeli, daftar barang, sepatu, total harga. Lanjut, kita harus membuat sistem outprint untuk memberi jarak ya nantinya. Untuk memberi jarak. Tapi di sini saya menggunakan SC next line. Nah, SC ini dari sini ya. Kita harus menyamakan variabel yang kita buat. Ini saya menggunakan ini untuk membaca baris input berikutnya oleh user. Sistem outprint len
yang tidak memiliki parameter ini digunakan untuk mencetak baris kosong pada output nanti. Nah, itu ya. Selanjutnya saya akan membuat batas dengan menggunakan sistem outprint. Sistem outprintln. Nah, ini nantinya akan memberi batas output nantinya ya. Output yang dihasilkan. Kemudian kita membuat perulangan. Nah, kita membuat perulangan menggunakan for menggunakan tipe data integer dengan menggunakan variabel J, terserah ya kalian mau K, Y, O, P, terserah. Tapi di sini saya menggunakan J. Sama dengan 0. Nah, ini dimulai dari 0 ya. Terus kita buat lagi variabel J kurang dari jumlah barang. Titik koma J plus plus. Ini akan menambahkan nilai nantinya. Menambahkan nilai 1. Dan saya akan membuat sistem outprint. Oke. Sistem ini sama fungsinya dengan yang ini tadi, yaitu untuk mencetak baris kosong pada output. Nah, ya. Kemudian saya membuat nama barang. Nah, ini saya perlu menggunakan sistem outprint lagi untuk membuat output nama barang. Kita kupas saja. Sistem outprint. Outprint saja ya, bukan sistem outprintln. Terus kita buat nama barang. Nah, kemudian kita buat lagi tipe data. Tipe datanya string. Kita buat nama barang. Turunkan ya, string nama barang. SC. Next. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, perulangan ini dilakukan untuk melakukan perulangan jumlah barang. Sini ya. Variabelnya J. Terserah kalian mau membuatnya apa. Tapi saya di sini membuat variabelnya J. Pada perulangan ini akan diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, ini kan. Pada awal perulangan dan setiap kali perulangan selesai dieksekusi, nilai J ini akan ditambah 1 karena ada plus-plusnya. Perulangan ini akan terus dilakukan selama nilai J itu kurang dari jumlah barang. Nah, itu ya maksudnya. Selanjutnya kita membuat output untuk harga satuan. Kita menggunakan sistem outprint. Sistem
print. Nah, kita buat harga, salah ya, harga satuan. Kita masukkan Rp, rupiah, titik. Kemudian kita menggunakan tipe data integer untuk menurunkan harga satuan. C dot next in. Selanjutnya kita membuat sistem outprint like sistem outprint. Kita kopas, salah. Kita kopas. Kita ganti dengan jumlah barang belanjaan. Jumlah barang belanjaan. Kita buat di sini in jumlah SC next in. Dengan SC next line. SC dot next line ini sama dengan yang ini tadi ya. Ini digunakan untuk membaca baris input berikutnya oleh user. Nah, itu ya. Kemudian saya akan membuat batas lagi seperti ini untuk memberi jarak antara output nanti. Kita kopas, masukkan ke sini. Tapi kita menggunakan sistem outprint saja. Kemudian kita memanggil atau menurunkan kelas barang. Barang, ingat BB. New barang. Ini nantinya akan menampilkan inputan dari barang ya. Barang, nama barang. Nah, sini kita masukkan nama barang, harga satuan, dan jumlah. Ya. Nama barang, koma, harga satuan, dan jumlah. Samakan dengan yang kita buat di sini. Ketika kita membuat J-nya tidak huruf kapital. Tidak huruf kapital. Wah, error kan? Karena kita harus menyamakan dengan apa yang kita buat sebelumnya. Jadi kita menggunakan huruf kapital. Terus kita harus menurunkan kelas pembeli. Nah, kelas pembeli ini tadi saya membuat namanya jadi PP. Di sini kita buat PP menggunakan huruf kapital semua. Dot apa yang ingin kita turunkan. Nah, di kelas pembeli kita menurunkan K menambahkan barang. K menambahkan
barang. Kemudian kita perlu membuat sistem outprint. Menampilkan, salah ya, sini ya. Membuat sistem len. Nah, sistem outprint len ini akan digunakan untuk mencetak baris kosong pada output nantinya ya. Kita panggil lagi pp.k menampilkan informasi pembelian. Jangan lupa titik koma. Ini sebetulnya kita samakan dengan yang ada di kelas pembeli. Nah, di sini ya, menampilkan informasi pembelian. Ketika kita membuat salah satu huruf hilang atau tidak membuat P-nya kapital, I-nya kapital, jadi itu akan membuat kode program kita nanti error. Kemudian saya akan membuat variasi sedikit ya untuk menampilkan sistem outprint. Kita menampilkan sedikit variasi. Sistem outprint, saya ajarkan dulu ya. Sistem outprint. Terus kita buat lagi di sini. Buat nama saya, dan salah ya, dan nama saya siapa? Oh, nama saya Keisa Mafira. Nah, kita buat posisi nama ini menjadi di tengah-tengah nantinya. Nah, kita kopas. Kita buat terima kasih karena telah menonton video ini. Buat terima kasih saja ya. Terima kasih. Nah, kita buat ini jawaban. Kita hapus saja. Kita buat di sini. Kita sejajarkan dulu dengan yang ada di atas. Bismillah, kita run di main class. Run program pembelian barang. Nah, karena saya sudah membuat sistem outprint untuk menampilkan outputnya program pembelian barang. Nah, ini ya fungsi dari sistem outprint. Nama pembeli kalau di sini nama pembelinya Budi. Nah, Budi ini akan membeli 2 barang. Barang pertama, Budi membeli sepatu. Nah, ini harganya, ini jumlahnya. Ini harga total harganya. Jadi untuk membuat sedikit variasi, kita
membuat nama pembeli yaitu nama saya. Nama saya kita ambil 3 huruf dari nama saya. Oke. Kita enter. Jumlah barang yang akan dibeli. Saya akan membeli 2 barang saja. Nama barang. Nama barang yang akan saya beli. Berhubung ini adalah bulan Ramadan, maka saya akan membeli makanan. Bukan makanan. Kita membeli barang saja ya. Membeli baju untuk lebaran. Baju lebaran. Harga baju lebaran kita buat 50.000. Jumlah barang belanjaan. Kenapa RP ya? Nah, ini ada salah di jumlah belanjaan. Nah, jangan RP, salah ini. Bagus ya. Jumlah belanjaan, kita lihat lagi kode programnya. Maaf ya, ini tadi salah. Kita lihat kode program lainnya. Nah, sepertinya sudah benar ya. Kita buat lagi. Kita run. Main kelas. Nama pembeli saya buat nama saya. Oke. Jumlah barang yang akan saya beli 2 barang. Barang pertama saya akan membeli baju lebaran. Nah, harganya 50.000, murah saja. Jumlah barang belanjaan saya satu saja ya. Nama barang yang kedua, saya akan membeli sepatu untuk jalan-jalan ketika lebaran. Harga sepatu kita buat 150.000. Jumlah barang belanjaan gak usah banyak-banyak, saya membeli 2 saja. Nah, ini dia output yang dihasilkan. Informasi pembelian, nama pembeli, key, daftar barang belanjaan. Ini ya. Terima kasih. Keisha Mafira, terima kasih. Nah, di sini sebetulnya sama saja dengan output dari contoh output dari program yang diinginkan. Ini sama saja sebetulnya. Tapi di sini saya membuat variasi sedikit. Ini dia. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya dalam membuat atau menyelesaikan kode program. Mungkin banyak kata-kata atau kode program saya yang kurang sempurna. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.